Pribadi Ratni, biasa dipanggil Ratni. Jadi saya mengalami disabilitas sejak saya lahir. Jadi awal mulanya kenapa saya sadar disabilitas itu sejak usia kurang lebih 9 atau 10 tahun. Saya merasakan perbedaan dari antara keluarga ataupun teman-teman bermain saya seperti itu. Jadi saya tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan seperti orang pada umumnya. Justru jalan saya merangkak yang harusnya udah bisa lari ke sana ke sini. Nah dari sana saya mulai merasa berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Namun untuk rasa minder saya baru merasakan sejak usia saya beranjak ke remaja, yaitu usia 14 tahun. Jadi di sana kedua kaki saya merasakan tidak bisa jalan lagi seperti menggunakan telapak kaki, tapi justru tanpa saya sadari jalan saya itu kakinya itu nekuk ke depan. Jadi saya jalannya itu pakai lutut tapi kebalik gitu. Nah dari sana saya juga susah keluar rumah, bahkan dulu juga waktu usia saya masih bisa masuk usia sekolah SD, tapi karena alat transportasinya bapak saya nggak ada, jadi saya mengurungkan niat saya untuk bersekolah di sekolah umum. Jadi untuk menanggulangi keinginan saya bersekolah itu saya belajar otodidak di rumah. Saya mengambil buku kakak saya waktu itu kelas 6 SD. Jadi saya belajar sendiri dan saya sampai akhirnya bisa membaca dan menulis sendiri gitu. Jadi support dari keluarga saya itu sangat besar sekali. Walaupun rasa percaya diri saya itu memang belum tumbuh waktu itu. Jadi dulu sejak saya lahir, sejak saya sadar disabilitas itu saya nggak mau keluar rumah. Saya nggak mau keluar rumah sama sekali, berinteraksi dengan banyak orang tidak mau. Tapi berkat dukungan dari bapak saya memberanikan diri untuk berani bangkit. Pelakuan seseorang, mungkin ini dari cerita ibu saya ya, yang justru membuat saya lumayan sesak walaupun secara tidak langsung saya mendengar cerita itu gitu. Jadi ibu saya sempat bercerita bahwa waktu saya lahir ada tetangga yang menyuruh ibu saya untuk membunuh saya. Tapi ibu saya waktu itu walaupun ekonominya memang kurang waktu itu, tapi ibu saya tetap bersikukuh ingin mempertahankan saya. Ibu saya percaya walaupun dalam keterbatasan yang saya miliki, pasti saya memiliki kelebihan. Nah, dari sanalah saya merasa bersyukur sekali memiliki ibu saya, karena dia tidak kemakanlah omong-omongan orang-orang yang ingin menyuruh saya untuk bunuh saya. Kalau saya dibunuh, mungkin saya tidak akan ada seperti sekarang, yang justru membuktikan kepada orang-orang bahwa kalau saya itu mampu bahkan bisa mandiri. Jadi dari saya mulai sekolah SMP saya bilang ya, karena SD-nya saya kejar paket selama 3 bulan yang menyelesaikan tugas kelas 5 itu saya kerjakan, soal kelas 5 saya kerjakan sampai akhirnya saya diizinkan untuk mengikuti ujian kejar paket A. Dan di SMP prestasi pertama yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan juara 2 umum di sana. Saya merasa bersyukur sekali walaupun background saya tidak berpendidikan selama 6 tahun sekolah seperti orang pada umumnya, tapi saya mampu bersaing dengan orang-orang yang lainnya. Bahkan selain itu juga saya bisa diving diajarkan oleh Bapak Heri dan juga bisa sulap di bawah laut. Itu juga saya tidak pernah membayangkan bisa sulap di bawah laut, tapi berkat support beliau dan juga badi-badi yang lain saya bisa melakukan itu. Dan juga saya juga beberapa kali mendapatkan MVP, yaitu menjadi pemain terbaik di beberapa negara dan mendapatkan best player juga di Australia. Nah, pada tahun 2019 saya tergabung di salah satu organisasi. Nah dari sana saya mulai melihat, oh ternyata ada orang disabilitas selain saya. Nah dari sana saya mulai percaya diri, bahkan banyak yang fisiknya lebih susah dari saya, yang susah untuk pindah ke tempat tidur, untuk mandi, tapi mereka masih sangat semangat. Nah dari sana saya mendapatkan motivasi sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk berani bangkit, serta juga berani berinteraksi seperti orang pada umumnya. Nah pada tahun 2009 saya mendapatkan sponsor untuk mendapatkan operasi di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi harapan saya, kenapa saya mau operasi? Karena saya ingin sekali bersekolah, itu cita-cita saya dulu. Karena saya ingin sekali seperti teman-teman saya bisa sekolah, memiliki banyak teman. Tapi ternyata operasi yang saya ambil itu ternyata gagal. Dan saya pun tidak tahu. Selama 3 bulan saya berada di rumah sakit tersebut dan mendapatkan fisioterapi, ternyata saya baru tahu di saat di bulan ketiga operasi saya itu gagal. Dan ternyata dokter itu tidak pernah menangani yang namanya sakit seperti yang saya alami.
Sampai akhirnya setelah gap saya dibuka, saya minta pulang balik ke Bali. Dan setelah sampai di Bali, kan saya memang memiliki teman dari Prancis, beliau sudah seperti ayah saya. Nah, beliau karena kasihan dan iba terhadap kondisi yang saya alami, sampai akhirnya beliau mengajak saya untuk pergi ke Singapura. Nah, dari sana saya mendapatkan 2 pilihan pada tahun 2010. Mau amputasi, tapi kedua kaki hilang, atau operasi namun jalannya kayak robot. Gitu. Nah, dari pilihan tersebut saya memilih untuk mengambil langkah amputasi. Walaupun sebenarnya orang tua saya tidak setuju karena mereka masih merasakan trauma akan kegagalan saya sebelumnya. Jadi dari pilihan amputasi saya bisa mulai berjalan, mulai bisa walaupun tidak memiliki kaki lagi, saya merasakan fisik saya ataupun kondisi saya merasa lebih baik. Jadi secara aktivitas saya lebih gampang, mulai juga disupport untuk bersekolah, baik dikejar paket dan juga lanjut ke sekolah formal. Jadi saya merasakan kebangkitan saya itu semenjak saya amputasi. Jadi kenapa? Karena dari semenjak saya amputasi, walaupun saya orang-orang banyak bilang dia tidak punya kaki pasti tidak bisa jalan. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, di luar ekspektasi orang banyak, saya justru bisa berjalan. Salah satunya saya bisa mewujudkan salah satu mimpi saya itu sekolah. Gitu. Jadi dari sekolah itu saya mulai memiliki banyak teman, mulai bisa mengendarai sepeda motor walaupun memang harus dimodif, tapi saya sangat bersyukur sekali dan bahkan di luar dari dugaan saya juga ternyata saya bisa menjadi atlet. Waktu itu tahun 2014 saya kelas 2 atau kelas 1 SMA waktu itu saya ditawarkan untuk menjadi atlet rugby. Dan awalnya saya memang tidak pernah tahu atlet rugby itu seperti apa. Tapi namun dari dulu saya bercita-cita sekali gimana sih rasanya jadi atlet seperti teman-teman yang lain. Karena dulu sih yang saya tahu itu jadi atlet hanya angkat berat. Sedangkan kondisi fisik saya memang ada kelainan di tangan. Memang tidak bisa untuk olahraga itu. Jadi mungkin sudah jalannya Tuhan saya menemukan tempat olahraga itu sampai akhirnya pada tahun 2014 saya berkesempatan untuk mengikuti pertandingan di Asian Para Games yang diadakan di Incheon, Korea. Dari sana saya mulai bangkit, yaitu mulai juga memperdalami olahraga rugby itu, bahkan sering juga mendapatkan MVP yaitu pemain terbaik di antara semua pemain. Seperti itu. Motivasi saya kenapa saya ingin berubah, saya ingin mengubah stigma orang-orang yang dulu merendahkan saya bahwa dulu orang-orang berpikir saya tidak akan bisa berbuat apa. Jangankan sekolah, mungkin kayak keluar rumah pun tidak mungkin. Bahkan banyak dari orang-orang yang dekat dengan saya itu memandang bahwa disabilitas saya ini adalah kutukan. Jadi saya ingin mengubah stigma mereka walaupun dalam keterbatasan yang saya miliki, saya juga bisa berprestasi bahkan lebih dari mereka. Tapi berkat hal-hal positif yang saya lakukan saat ini justru cara pandang mereka itu berubah gitu. Saya juga nggak dendam, justru saya jadikan cacian itu menjadi motivasi untuk saya agar saya bisa menjadi baik ke depannya. Jadi pekerjaan saya ataupun aktivitas saya saat ini, sekarang saya menjadi ketua di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, di mana yayasan ini untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman disabilitas lainnya. Karena kenapa saya ingin mengembangkan teman-teman yang lain, karena saya juga merasakan bahwa bagaimana rasanya dibully, bagaimana rasanya dikucilkan dalam masyarakat. Nah, tempat ini adalah wadah untuk mereka bisa mandiri serta mengembangkan skill yang mereka punya ke depannya. Seperti itu. Bahkan selain itu juga saya memiliki aktivitas lain seperti kuliah juga. Saya sedang menempuh di universitas terbuka dan mengambil jurusan manajemen. Dan selain itu juga saya mulai belajar juga hal-hal lain seperti membuka usaha kecil-kecilan di rumah, usaha kue yang saya titipkan di warung-warung. Harapan dan ataupun cita-cita saya ke depannya, saya ingin memiliki usaha yang saya miliki saat ini ingin jauh lebih berkembang. Tentunya dengan harapan semoga kedepannya bisa mempekerjakan teman-teman disabilitas yang belum memiliki skill yang cukup agar mereka juga memiliki pemasukan. Bahkan mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki background kayak pendidikan yang tinggi, saya bisa mempekerjakan mereka. Dan tentunya juga saya berharap semoga nanti saya bisa membeli tanah dan membuat rumah akses untuk saya di masa depan. Karena seperti yang saya alami sekarang, kayak aksesnya memang kurang untuk di Bali tentunya, aksesnya masih kurang terutama di bangunan-bangunan Bali itu. Makanya saya sangat berharap sekali ke depannya saya memiliki rumah sendiri.
Untuk teman-teman di luar sana maupun disabilitas maupun tidak, tetap semangat. Yang jelas kalian harus berani menunjukkan potensi kalian. Walaupun mungkin di luar sana banyak orang yang memandang kalian sebelah mata dan tidak mampu. Justru itu yang kalian pakai cambukan kalau kalian juga bisa ataupun mampu membuktikan kalau kalian bisa mandiri serta memiliki kondisi yang lebih dari orang yang membutuhkan. Pada intinya, bagi orang-orang di luar sana, keterbatasan bukan menjadikan penghalang untuk kalian bisa maju bahkan berprestasi. Justru dalam keterpurukan di sana kalian bisa mendapatkan kekuatan agar kalian bisa menunjukkan kalau kalian bisa mandiri maupun lebih sukses dari orang yang membutuhkan kalian. Semangat!